Assalamualaikum. Pada video part 2 ini kita akan bahas pembahasan soal lanjutan dari part video yang pertama. Kalau yang pertama itu 1-10, insya Allah di video kali ini kita akan membahas soal dari nomor 11 sampai 25. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 11. Hasil dari 2 kali cos 240 derajat tambah 6 kali sin 330 derajat ditambah tan 300 derajat. Berarti ini materi tentang sudut berelasi. 2 kali cos 240 derajat ditambah 6 kali sin 330 derajat ditambah tan 300. Kita akan coba selesaikan terlebih dahulu untuk cos 240. Cos 240 berarti dia ini berada di kuadran 3. Kita pakai 180. Berarti cos 180 tambah 60. Karena cos itu hanya positif di kuadran 1 dan 4, berarti di kuadran 3 ini dia akan menjadi negatif. Maka jadinya min cos 60. Itu untuk yang cos 240. Sekarang kita lihat untuk sin 330. Maka sin 330 ini juga terletak di kuadran 4 yang nilainya pasti negatif. Karena sin hanya positif untuk kuadran 1 dan 2. Maka di sini saya pakai 360. Jadinya sin 360 kurang 30. Sehingga dapat negatif sin 30. Berikutnya untuk tan, dia juga bernilai negatif. Karena tan 330 derajat dia terletak di kuadran 4. Tan hanya positif di kuadran 1 dan 3. Maka saya juga pakai jadinya tan 360 dikurang 30. Sama seperti langkah untuk sin 330. Maka dapat jadinya negatif tan 30. Oke, dari cara seperti ini bisa kita lanjut. Kemudian kita tinggal ubah menjadi nilai yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu cos 240 berubah menjadi min cos 60. Sin 330 berubah menjadi min sin 30. Dan yang terakhir tan 330 bisa kita ubah menjadi negatif tan 30. Nah, dari soal ini kita tahu cos 60 nilainya adalah setengah. Berarti ini 2 kali negatif setengah. Sin 30 juga nilainya setengah. Berarti tambah 6 kali negatif setengah. Dan yang terakhir tan 30 nilainya adalah sepertiga akar 3. Sehingga sepertiga akar 3. Nah, ini tinggal kita hitung. Ini 2 dikali negatif setengah, maka hasilnya adalah negatif 1. 6 dikali negatif setengah, hasilnya adalah negatif 3. Terakhir dikurang sepertiga akar 3. Sehingga kita hitung, ini digabungkan menjadi negatif 4. Min sepertiga akar 3. Ini jawabannya. Soal nomor 12 yang ditanya adalah apabila cos 20 derajat sama dengan 0,939, maka nilai cos dari 160 derajat adalah, kan cos 20 derajat di sini nilainya 0,939. Maka cos 160 derajat dia terletak di kuadran 2. Artinya pasti nilainya negatif. Kita bisa gunakan cos 180 dikurang 20. Sehingga dapat negatif cos 20 derajat. Cos 20 derajat sendiri nilainya 0,939. Maka kesimpulannya nilainya adalah negatif 0,939. Oke, nomor 13 yang ditanya adalah koordinat polar atau koordinat kutub dari titik B negatif 5, negatif 5. Berarti titik B nya ini berada di kuadran 3. Rumus dari R itu caranya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, jangan lupa untuk diakarin. Nilai X dan Y nya kebetulan sama di sini, yaitu negatif 5.
dikuadratin, negatif 5 juga dikuadratin. Kalau dihitung maka ini hasilnya jadi akar 50. Kemudian disederhanakan, berarti ini 25 kali 2. 25 diakarin jadinya 5 akar 2. Itu untuk mencari nilai R-nya. Sekarang kita mencari sudut tetanya. Kita pakai X saja, berarti X sama dengan R kali cos theta. Nilai X sudah ada yaitu negatif 5. Kemudian R-nya sendiri 5 akar 2 dikali cos theta. Berarti cos theta-nya bisa dicari, yaitu negatif 5 dibagi 5 akar 2. Ini kita hitung nanti hasilnya menjadi negatif setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 itu nilainya adalah 45 derajat untuk nilai cos. Berarti karena di sini dia terletak di kuadran 3, jadinya 180 tambah 45 dapat menjadi 225 derajat. Berarti koordinat kutubnya yaitu 5 akar 2, 225 derajat. Ya, sekarang nomor 14 yang ditanya adalah koordinat kartesius. Diketahui itu titik koordinat kutubnya 20,225 derajat. R-nya sudah ada 20 dan sudutnya 225 derajat. Untuk mencari titik X berarti R dikali cos theta. Nah, ini kan kuadran 3 nih. Cos pasti nilainya negatif. Nah, berarti R-nya 20 dikali cos 225 derajat. Nah, kita ubah lagi cos 225 menjadi cos 180 tambah 45. Jadinya 20 kali negatif cos 45. Kenapa negatif? Karena dia di kuadran 3 ya. Berarti 20 kali min setengah akar 2. Dapat min 10 akar 2. Berikutnya kita mencari nilai Y, yaitu R kali sin theta. R-nya 20 kali sin 225. Langkahnya masih sama karena sin di kuadran 3 juga negatif. Berarti jadinya 20 kali sin 180 tambah 45 derajat. Sehingga didapatkan 20 kali negatif sin 45. Berarti 20 kali negatif setengah akar 2. Nilainya sama. Negatif 10 akar 2. Nah, sehingga kita ketahui koordinat kartesiusnya yaitu negatif 10 akar 2, negatif 10 akar 2. Nomor 15 yang ditanya adalah bentuk sederhana dari bentuk trigonometri 1 dikurang kosek kuadrat alfa adalah. Nah, ini berarti kita harus ulang bentuk identitas sebelumnya yang pernah dipelajari. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa hasilnya sama dengan 1. Kalau ini semuanya dibagi dengan sin, ya, dibagi dengan sin kuadrat alfa, maka hasilnya pasti menjadi 1 plus ini menjadi kotangan kuadrat alfa sama dengan 1 per sin, berarti menjadi kosekan kuadrat alfa. Nah, ini bisa dipindahkan ke kiri, berarti menjadi 1 min kosekan kuadrat alfa sama dengan kotangan pindah ke kanan, berarti min kotangan kuadrat alfa. Hasilnya berarti yang ini, bentuk sederhananya itu min kotangan kuadrat alfa. Nomor 16, diketahui sebuah segitiga KLMN dengan sudut K-nya 30 derajat, sudut L-nya 30 derajat, dan panjang dari L ke M-nya 8 akar 2. Yang ditanya adalah panjang dari M ke N. Kita bisa pakai segitiga yang sebelah kanan, yaitu segitiga LMN. LMN. Di sini sudutnya 90 derajat, kemudian dari L ke M itu 8 akar 2. Di sini sudut yang terbentuk 30 derajat.
Nah, sebenarnya kita bisa pakai yang namanya aturan sinus. Berarti begini, mn per sin L sama dengan lm per sin N. Berarti kalau dilihat mn-nya itu tidak diketahui karena ditanya. Sin L-nya berarti sin 30. LM-nya 8 akar 2 per sin N berarti sin 90 derajat. Kalau sudah seperti ini berarti kita bisa teruskan nilai MN per sin 30 itu setengah. 8 akar 2 per sin 90 itu 1. Nah, ini berarti tinggal dikali silang. Maka nanti dapat nilai MN-nya yaitu setengah ya dikali dengan 8 akar 2. Dapat dia 4 akar 2. Nomor 17 yang diketahui adalah sebuah segitiga sama kaki KLM dengan panjang KL dan KM-nya sama yaitu 6 cm. Dan sudut yang diketahui yaitu sudut K besarnya 120 derajat. Maka yang ditanya adalah panjang sisi L ke M. Coba ya. Ini kan ada sebuah segitiga sama kaki. Misalkan aja gambarnya seperti ini. Nah, ini sudut K-nya. Dia nilainya 120 derajat. Dan panjang ke L dan ke M-nya itu sama yaitu 6 cm. Yang ditanya panjang LM-nya berapa. Nah, sebenarnya kalau soal kayak gini berarti kita bisa pakai aturan kosinus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2 kali B kali C cos A. Begitu, berarti kalau di sini kan yang diapit sudut K ya. Sedangkan sisi yang udah ada yaitu sisinya K ke M dan K ke L. Berarti kita bisa pakai LM kuadrat sama dengan sisi yang udah ada aja ditambahin yaitu dikuadratin. Kemudian 2 kali 6 kali 6. Cosnya berarti yang udah ada sudutnya yaitu cos 120 derajat. Nah, seperti ini. Ini kita hitung nanti hasilnya. Ini digabungin 72 min ini digabungin juga jadi 72, tinggal dikali cos 180 kurang 60. Berarti nanti kalau kita hitung lagi 72 dikurang 72 dikali negatif cos 60. Itu sama artinya 72 dikurang 72 dikali negatif setengah. Kalau kita hitung semuanya ini 72, ini min kali min positif jadi 36 di sini. Hasilnya jadi 108. Karena yang ditanya panjang LM berarti 108 tinggal diakar. Jadinya 108 itu bisa disederhanain ya. Yaitu 36 kali 3. Jadinya 6 akar 3. Nomor 18, diketahui suatu taman di tengah kota berbentuk segitiga sembarang. Jika sudut apit sebesar 45 derajat dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut masing-masing panjangnya 10 meter dan 12 meter, maka yang ditanya adalah luas taman tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa pakai aturan sinus. Pertama kita gambarkan misalkan luas segitiganya ini kan bentuknya nggak diketahui. Ini sudutnya 45 derajat, sisi yang mengapit misalkan ini 10 meter dan 12 meter. Yang ditanya adalah luas segitiga ini berapa. Nah, saya kasih huruf misalkan ini A, B, dan C. Maka mencari luasnya gampang yaitu tinggal setengah dikali sisi yang mengapit yaitu 10 dan 12. Kemudian dikalikan dengan sinus dari sudut yang diapit. Besarnya 45 derajat. Sehingga didapatkan 10 kali 12 dikali setengah jadinya 60. Dikalikan ini
setengah akar 2, maka luasnya 30 akar 2 meter persegi. Terakhir nomor 19 sama 20 silakan kalian kerjakan sendiri. Kalau ada jawaban, ketemu dan tahu benar apa enggaknya silakan ditaruh di kolom komentar. Nanti kalau benar saya koreksi, kalau salah ya tinggal kalian kerjakan ulang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.